Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di video pembelajaran teks laboratori Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari IFOM 1770S. Formulir 1770S ini digunakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan brutonya lebih dari 60 juta dan memiliki lebih dari satu pemberi kerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastikan device atau perangkat seperti komputer atau laptop sudah terkoneksi dengan internet. Lalu langkah kedua, wajib mempersiapkan bukti potong yaitu milik Bapak Setiawan Wirawan sebagai pegawai swasta di PT Tarunajaya. Lalu langkah yang ketiga adalah mendapatkan formulir 1770S ini. Bagaimana cara untuk mendapatkan formulirnya? Yaitu teman-teman bisa langsung saja login ke situs DJP Online. Teman-teman bisa langsung buka situsnya djponline.pajak.go.id. Lalu login dengan menginput NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Jika dari ketiga ini sudah benar semua, teman-teman bisa langsung klik login. Dan jika sudah berhasil login, di sini ada tampilan dan ada beberapa menu. Teman-teman pilih lapor. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan mengisi formulir 1770S, maka teman-teman klik icon e-form. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Dan saya ingatkan kembali, sebelum dilanjut, teman-teman diwajibkan sudah mempunyai aplikasi Adobe PDF Reader untuk mengisi formulir 1770S itu sendiri. Nah, jika sudah, teman-teman klik buat SPT. Nah, nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan wajib pajak. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena bisa dilihat dari bukti potong. Kalau Bapak Setiawan Wirawan ini bukan pekerja bebas, yang mana beliau ini seorang pegawai swasta. Nah, perlu dicatat juga nih teman-teman bahwa pekerja bebas itu bukan menggunakan formulir 1770S, tetapi menggunakan formulir 1770 polos. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta atau PH? Nah, jawabannya juga tidak ya teman-teman, karena tidak ada keterangan di bukti potongnya mengenai MT maupun PH-nya. Pertanyaan terakhir, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jawabannya juga tidak ya teman-teman, karena bisa dilihat dari bukti potongnya. Di sini, jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar 154.294.620 rupiah. Jadi lebih dari 60 juta. Dan nantinya akan muncul IFOM SPT tahunan orang pribadi formulir 1770S. Nanti teman-teman klik. Setelah teman-teman klik, nantinya akan muncul tampilan seperti ini, yang mana teman-teman diarahkan untuk mengisi data formulir 1770S. Yang pertama itu ada tahun pajak. Teman-teman pilih 2021. Kenapa? Karena disesuaikan tahun yang berada di bukti potong. Lalu yang kedua, status SPT. Status SPT-nya ini normal ya teman-teman, karena yang option pembetulan ini hanya digunakan untuk jika terdapat kesalahan dalam lapor SPT. Nah, selanjutnya ada media pengiriman token. Media pengiriman token ini teman-teman bisa pilih email atau nomor telepon untuk apa yang nantinya jika sudah selesai mengisi e-form 7070S, jika sudah submit, nantinya akan dikirim kode verifikasi yang mana akan dikirim melalui email atau nomor handphone sesuai dengan option yang dipilih. Nah, jika semuanya sudah diisi, teman-teman bisa langsung klik kirim permintaan. Nah, nantinya setelah ini formulir akan otomatis terunduh ke perangkat teman-teman. Dan formulir sudah bisa digunakan. Jika sudah terunduh, teman-teman bisa langsung buka formulirnya.
Dan teman-teman bisa langsung buka bukti potongnya. Di sini sebelah kanan saya formulir 1770S dan sebelah kiri bukti potong dari Bapak Setiawan Wirawan. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke bagian terpenting yaitu pengisian dari formulir 1770S. Pada lampiran kedua, di bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, pada bagian ini tidak ada di bukti potong, jadi kita lewatkan saja bagian A dan kita lanjut ke bagian B. Nah, di bagian B ini kita harus mengisi harta pada akhir tahun. Dari mana dapatnya? Nah, di sini sudah ada daftar harta akhir tahun milik Bapak Setiawan Wirawan. Yang pertama ini ada mobil Honda Yaris. Kita langsung masukkan ke formulir dengan kode harta 043 mobil. Nama hartanya mobil Honda Yaris. Tahun perolehannya 2010, bisa dilihat di tabel pertama. Selanjutnya, harga perolehannya 100 juta. Dan keterangannya milik pribadi. Nah, bagaimana caranya untuk menginput harta yang kedua? Itu dengan klik tambah. Nah, di sini kode hartanya kita pilih yang sepeda motor 042. Nama hartanya sepeda motor Yamaha. Tahun perolehannya 2012. Harga perolehannya 12 juta. Keterangannya milik pribadi. Nah, setelah itu klik tambah lagi karena masih ada satu harta tersisa, yaitu tanah. Kita pilih kode hartanya tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal 061. Nama hartanya tanah luas 200 meter persegi. Tahun perolehannya 2012. Harga perolehannya 200 juta. Keterangannya hibah orang tua. Nah, jika semuanya sudah benar, dilihat lagi harga perolehannya jangan sampai salah. Bisa kita lanjut ke bagian C. Bagian C yaitu kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Nah, di sini sudah ada daftar nama-nama pemberi pinjaman. Ada Bank DKI, Citibank, dan Adira Kredit. Nah, sekarang waktunya kita isi ke formulir yaitu klik tanda tambah. Kita input yang pertama yang Bank DKI dulu nih. Nah, kode hutangnya itu kita pakai yang 101, utang bank atau lembaga bukan bank, yang termasuk KPR, leasing KB, dan sejenisnya. Nama pemberi pinjamannya Bank DKI. Kita input juga alamatnya. Tahun peminjamannya 2019. Jumlahnya 15 juta. Nah, setelah itu, klik tambah lagi. Lakukan hal yang berulang sampai selesai input Adira Kredit. Kita input nama pemberi pinjaman Citibank. Alamatnya. Tahun peminjaman 2020. Jumlahnya 6 juta. Selanjutnya yang terakhir, klik tambah. Masih dengan kode hutang 101 karena Adira Kredit merupakan lembaga leasing. Kita input alamatnya. Tahun peminjaman 2020. Nominalnya 5 juta. Nah, sebelum lanjut dipastikan bahwa nominal serta nama pemberi pinjaman itu sudah sesuai ya, teman-teman. Nah, jika sudah sesuai, kita lanjut ke bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Nah, sama seperti bagian B dan C, kita input satu-satu. Yang pertama itu ada Suminah.
input NIK-nya, hubungan keluarganya istri, pekerjaannya pegawai swasta. Selanjutnya input anaknya yang pertama yaitu Zafir. Kita input NIK-nya, hubungan keluarganya sebagai anak, dan pekerjaannya seorang pelajar. Yang terakhir, Kayla. Input NIK dari Kayla, hubungan keluarganya anak, pekerjaannya adalah seorang pelajar. Nah, dipastikan lagi sudah semua terinput, jumlahnya 3 anggota keluarga, Sumina, Zafir, dan Kayla, dan semuanya itu wajib terisi. Jangan sampai ada kotak berwarna merah. Jika semua bagian pada lampiran kedua ini sudah terisi semua, maka bisa kita lanjut ke lampiran pertama, yaitu dengan klik selanjutnya di bagian kanan atas. Nah, di sini sudah ada lampiran pertama dari formulir 1770S. Nah, di bagian I ini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 6 ini tidak ada di bukti potong, bisa dilihat teman-teman. Jadi kita lewatkan saja bagian A ini dan kita lanjutkan ke bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini bisa dilihat yang nomor 1 itu terdapat bantuan atau sumbangan atau hibah. Nah, Bapak Setiawan Wirawan ini mendapat hibah orang tua, yaitu sebesar 200 juta. Bisa kita langsung isi saja di nomor 1 ini, yaitu di bagian hibah atau sumbangan 200 juta. Nah, nantinya itu akan otomatis terisi di jumlah bagian B. Jadi kotak yang warna kuning ini tidak bisa diubah dan otomatis terisi. Selanjutnya di nomor 2 sampai 6 ini tidak ada juga di kasus. Jadinya kita lewatkan saja. Nah, selanjutnya itu di bagian C terdapat daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini sudah terisi. Kita cek dulu sebelum kita lanjut ke lampiran selanjutnya. Yang pertama itu nama pemotong atau pemungut pajak. Nah, nama pemotong atau pemungut pajak, teman-teman bisa lihat di bukti potong bagian atas. Nah, di sini ada bacaan nih, nama pemotong, yaitu PT Taruna Jaya. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai ya, teman-teman, dengan bukti potong. Nah, setelah itu, yang selanjutnya NPWP pemotong. Nah, di sini bisa kita dapat di atas nama pemotongnya. Di sini ada NPWP pemotong. Sudah sesuai 01.234.234.9 strip 412.000. Nah, selanjutnya bukti pemotongan atau pemungutan. Di sini ada nomor dan tanggal. Nah, nomor ini kita dapat di bagian atas bukti potong. Nah, ini apakah sudah benar? 1.1 strip 12 strip 21 strip 123. Sudah benar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya tanggalnya ini kita dapat dari mana? Tanggalnya ini kita dapat dari bagian bawah bukti potong. Nah, ini ya teman-teman, tanggalnya itu 31 Desember 2021. Apakah sudah sesuai? Nah, belum nih ya teman-teman, jadi kita ubah ke tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Nah, jenis pajak PPh pasal itu PPh pasal 21.
Nah, jumlah pajak yang dipotong itu sebesar 7.269.100. Dapatnya dari mana? Nah, dapatnya itu dari bukti potong poin nomor 20. Sebesar 7.269.100. Nah, jika semua bagian pada lampiran pertama ini sudah diisi, maka kita bisa lanjut ke lampiran induk dengan mengklik selanjutnya di bagian kanan atas. Nah, baik, di lampiran induk ini terdapat status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, di sini ada pilihan KK, HB, PH, dan MT. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai 4 ini. Jadi kakak itu adalah kepala keluarga, jadi masih dianggap satu kesatuan dan yang melaporkan pajak itu adalah kepala keluarganya. Nah, untuk HB itu adalah hidup berpisah, yang mana suami istri sudah bercerai sehingga masing-masing pihak menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah. Nah, untuk PH ini adalah pisah harta, yang mana suami istri sepakat untuk melakukan pemisahan harta maupun penghasilan. Nah, yang terakhir untuk FT itu manajemen terpisah, yaitu hampir sama dengan PH, tetapi bedanya jika PH itu dia membutuhkan perjanjian resmi untuk menyatakan pisah harta antara suami dan istri. Nah, sekilas saya jelaskan mengenai hal yang tadi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian A. Nah, di bagian A ini yaitu mengenai penghasilan neto. Kita lihat yang nomor 1. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, yang nomor 1 ini kita input sesuai dengan bukti potong nomor 14. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21. Nah, itu sebesar 149 juta. Sambil kita input ya, teman-teman. 149 juta 294.620 liter. Nah, nanti akan otomatis terisi semuanya di situ. Nah, selanjutnya di bagian A nomor 2 sampai nomor 5 itu tidak ada di kasus, jadi kita lewatkan saja dan kita langsung masuk ke bagian B. Nah, di bagian B ini ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak kita pilih K2. Nah, 2-nya itu kita pilih dari sini. Kenapa K2? Karena bisa dilihat bahwa Bapak Setiawan Wirawan ini memiliki 2 tanggungan dan berstatus kawin. Nah, di sini juga sudah terisi otomatis ya, teman-teman. Nah, lanjut ke bagian C. Nah, di bagian C ini PPh terutang. Nah, di bagian C ini ada PPh terutang, yaitu sebesar 7.269.100. Nah, dapatnya dari mana? Nah, dapatnya ini sebenarnya sudah terisi otomatis, teman-teman, dari lampiran yang sebelumnya. Nah, di lampiran ini kan kita sudah input nih. Di bagian daftar pemotong, di sini kita input jumlah PPh yang dipotong sebesar 7.269.100. Nah, itu sudah otomatis terisi pada bagian C ini yang PPh terutang. Nah, lanjut. Karena sudah terisi otomatis, kita lanjut ke bagian D, yaitu kredit pajak. Nah, pada kredit pajak ini dapat dilihat PPh yang harus dibayar itu 0, yang berarti SPT nihil, yang mana berarti tidak lebih bayar atau tidak kurang bayar. Nah, untuk yang nomor 16 juga sama seperti tadi halnya. Jika semuanya sudah terisi, itu berarti pengisian formulir 1770S sudah selesai. Nah, langkah terakhir yaitu memilih tanggal. Nah, apa itu yang dimaksud tanggal di sini? Tanggal di sini itu yang dimaksud adalah tanggal pengisian SPT-nya itu kapan. Nah, jadi aku ambil contoh itu misalnya Oktober tanggal 9 2022. Ini sebagai contoh. Nah, selanjutnya jika sudah, teman-teman bisa langsung
klik selesai. Nah, di sini ada bacaan nih, silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Nah, yang tadi aku singgung di awal di situs DJP online. Jadi kode verifikasi akan dikasih melalui email atau nomor handphone. Jadi jika sudah menerima, nanti teman-teman bisa langsung masukkan kode verifikasinya di sini. Nah, jika sudah masukkan kode verifikasinya, teman-teman bisa langsung klik submit. Dan nanti otomatis bukti penerimaan elektronik sudah dapat diterima melalui email. Nah, sebagai bukti telah melaporkan SPT pada tahun tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan e-form 1770S. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dapat diterima dengan baik dan bisa dapat dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.